Shalom, jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat 16 sampai 29. Namun sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena pada pagi yang indah ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan di tengah keadaan kami yang saat ini Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk membuka, untuk merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan hamba berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan siap sedia untuk mendengarkan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, dalam nas ini dari Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-16 sampai 29 dengan dua judul perikop kelahiran Benyamin, Rahel mati, dan perikop yang kedua anak-anak Yakub, Ishak mati. Setiap nama tentu punya arti atau maknanya sendiri bagi orang tua. Jika seseorang melakukan kesalahan yang fatal, maka ia akan merasakan bahwa dirinya melakukan kesalahan. Dan ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan dan ia menyesal atas apa yang ia lakukan dan ia mempersalahkan dirinya. Nah, jemaat Tuhan, dengan demikian juga berkaitan dengan perenungan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Yaitu dalam nas ini ada dua hal. Yang pertama, arti sebuah nama. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, yaitu tentang rasa bersalah. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arti sebuah nama tadi. Lea dan Rahel memberikan nama bagi anak Yakub, yaitu Ben-Oni. Nah, Yakub merasakan bahwa dia adalah anak yang pembawa kesulitan bagi Yakub. Dan ia menganggap bahwa nama yang diberikan oleh Rahel, bahwa itu membawakan sebuah nama yang tidak baik dan punya pengaruh yang tidak baik bagi anak Yakub. Dan di situ Ben-Oni merasakan bahwa dia merasakan bersalah karena melewati Ben-Oni, saudaranya dan juga ibunya, yaitu meninggal. Dan kedua hal ini, dua orang yang terpenting dalam kehidupan Yakub, di mana ia terpisahkan melewati yang namanya kematian. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di situ Yakub mengubah namanya yang semula Ben-Oni menjadi nama terhormat, yaitu Benyamin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang artinya anak tangan kanan Yakub. Di mana ketika ia memberikan nama Benyamin, tentu itu memiliki arti dan makna. Bukan berarti Ben-Oni tidak memiliki arti, tetapi makna masing-masing nama punya artinya tersendiri. Tetapi Ben-Oni menyadari dan ia merasakan dan ia mempersalahkan dirinya bahwa dialah penyebab dari kematian ibunya dan juga saudaranya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala kita menganggap hal itu sepele. Menganggap bahwa ketika kita memberikan nama
sebuah nama bagi orang yang kita sayangi, misalnya anak kita, kita berikan namanya ibarat kata sesuka hati kita. Tetapi sesungguhnya nama itu punya arti, punya maknanya. Dan seperti perenungan kita bersama pada saat ini, Yakub memberikan namanya dan menggantikan namanya yang semulanya Ben-Oni menjadi namanya Benyamin, yang artinya tangan kanan bagi Yakub. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kedua, yaitu tentang rasa bersalah dari Ben-Oni atau Benyamin tadi. Merasa bersalah bahwa kematian ibu dan saudaranya karena dirinya. Ia merasakan bahwa semuanya terjadi karena dirinya. Dan ia menempatkan dirinya seperti seorang anak yang pembawa sial. Dan ia mengartikan dirinya tidak berarti bagi keluarganya. Tetapi jemaat Tuhan, tidaklah demikian. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yakub tidak menginginkan anaknya merasakan yang namanya muncul rasa bersalah dan menyalahkan dirinya. Oleh sebab itu, Yakub memberikan nama kepada Ben-Oni, yaitu Benyamin, sebagai tangan kanan Yakub. Jemaat Tuhan, Yakub berpikir dan merasa bahwa anak-anak harus dilindungi dari rasa bersalah mengenai kesusahan yang terjadi, yang mereka alami, kedukaan yang mereka alami. Dan Yakub, seorang bapa bagi Benyamin, ia tidak menginginkan bahwa ada sesuatu yang menyalahkan dirinya. Dan ia harus mengasihi anaknya apapun keadaannya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tentu pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Seperti seorang Yakub. Ia tidak menginginkan hal yang terjadi kepada anaknya. Dan ia tidak menginginkan apa yang ia alami, apa yang sudah terjadi kepada anaknya yang sudah meninggal dan juga istrinya. Dan ia tidak mau. Dan dengan demikian ia mau anaknya Benyamin tidak merasakan rasa bersalah dan ia mau bersama-sama dengan bapaknya, yaitu Yakub. Jemaat Tuhan, nama adalah anugerah dari Tuhan melalui orang tua yang sudah memberikan nama, yang tentunya nama itu memiliki arti, memiliki makna, dan di balik itu ada doa. Karena itu nama adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Tetaplah bersyukur dan menjalankan kehidupan kita sesuai seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kembali kami bersyukur karena pada pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama untuk diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati setiap keberadaan kami agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan kami yang saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau bentengi kami dengan kuasa pertolongan-Mu dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan mampu menjaga kesehatan kami sesuai arahan dari pemerintah demi kebaikan kami bersama Tuhan. Kami percaya kami yang di tempat ini diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa pengharapan kami. Kami alaskan doa kami ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Amin.